Halo, selamat datang di Chamser Lab, channel kimia Indonesia. Kali ini Chamser akan membahas tentang kimia organik fisik yang literaturnya Chamser ambil dari bahan ajar yang disusun oleh Jeffrey Presson, SSI MSc. Di bahan ajar ini terdapat 6 bab dari ruang lingkup kimia organik fisik sampai pada eksperimen terkait kinetika dan termodinamika. Tetapi, Chamser tidak akan membahas semua babnya pada satu video ini. Di video ini, Chamser hanya akan membahas bab 1, yaitu ruang lingkup kimia organik fisik. So, video ini sangat cocok buat kamu mahasiswa yang sedang program kimia organik fisik dan gak tahu nih, apa sih itu kimia organik fisik? Tapi sebelum kita lanjut ke kuliahnya, bantu Chamser Lab dulu ya. Hanya dengan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu selalu update informasi terbaru dari Chamser Lab. Nah, buat kamu yang bingung apa sih kimia organik fisik itu? Menurut bahan ajar ini, kimia organik fisik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara struktur dan reaktivitas dalam molekul organik. Diingat ya, timbal balik antara struktur molekul dan reaktivitas dalam molekul organik. Yang ditekankan di sini adalah molekul organik, bukan molekul yang lain. Nah, agar lebih mudah dimengerti, Chamser menganalogikan seperti kimia organik yang menggunakan alat kimia fisik. Berbicara kimia fisik, pasti yang ada dalam otak kita adalah kesetimbangan kimia, kinetika kimia, termokimia, dan pastinya kimia kuantum di dalamnya. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita mempelajari reaksi kimia organik, tetapi dibarengi dengan komponen-komponen kimia fisik tadi. Nah, kimia organik fisik ini sebenarnya diperkenalkan pertama kali oleh Louis Planck Hammett pada tahun 1940. Jadi pada saat itu, studi kimia organik itu lebih difokuskan pada sesuatu yang lebih spesifik, seperti laju reaksi, stabilitas kimia, zat antara reaktif, keadaan transisi, produk reaksi, serta aspek solvasi non-kovalen dan interaksi molekul yang semuanya itu ujung-ujungnya pasti mempengaruhi reaktivitas kimia. Nah, di sini jadi jelas nih perbedaan antara kimia organik dengan kimia organik fisik. Kalau di kimia organik kita hanya mengenal ada reaksi adisi, substitusi, eliminasi, dan reaksi-reaksi lainnya. Tetapi di sana tidak dibahas bagaimana sih stabilitas dari suatu reaksi, reaktivitas dari suatu reaksi yang khusus untuk reaksi organik. Nah, kimia organik fisik khusus membahas hal-hal tersebut. Nah, ternyata kimia organik fisik ini bukan hal yang baru, sudah berkembang dari 1940-an ya. Tentu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sudah mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kimia. Salah satunya adalah Martin Kaplus. Kemudian ada juga Michael Levitt dan Arie Warshall. Nanti kamu bisa cek satu persatu ya nama-nama ini di Wikipedia atau di Google. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari kimia organik fisik ini? Pada umumnya, kimiawan organik fisik itu menggunakan pendekatan teoritis dan eksperimental untuk memahami masalah mendasar dalam kimia organik, termasuk perhitungan termodinamika klasik dan statistik, teori mekanika kuantum, dan kimia komputasi. Juga spektroskopi eksperimental seperti NMR, kemudian MS, dan juga kristalografi. Nah, karena kimia organik fisik ini memiliki kajian yang luas, maka kimia organik fisik ini sering diaplikasikan untuk berbagai bidang, seperti organik elektronik dan fotokimia, polimer, kimia supramolekul, kimia bioorganik dan enzim, biologi kimia, teknik kimia, ilmu material dan nanoteknologi, dan juga farmakologi.
Nah, karena unsur kimia fisik ini sangat kental di dalam kimia organik fisik, maka belakangan ini yang paling berkembang itu adalah di bidang material organik elektronik, seperti organic solar cell yang sering kita sebut dengan teknologi perovskite, yang merupakan sebuah panel surya yang ringan dan mobile, bisa dibawa kemana-mana saja, yang terbuat dari molekul organik. Ada juga organic light emitting diode atau yang kita sebut dengan OLED. Nah, ini biasanya terdapat di layar TV, layar HP, dan layar-layar elektronik lainnya. Sebenarnya masih banyak ya contoh-contoh mengenai aplikasi kimia organik fisik ini, tapi kalau dibahas satu persatu maka videonya ini akan menjadi kepanjangan. Nanti kamu bisa cari sendiri ya di Google. Oke, kita sampai di subbab yang terakhir, yaitu femtokimia. Sebenarnya subbab yang terakhir ini adalah sebuah tambahan saja. Jadi femtochemistry ini, atau dalam bahasa Indonesia femtokimia, itu adalah bidang kimia fisik yang mempelajari reaksi kimia dalam rentang waktu yang sangat singkat, sekitar 10⁻⁻15 detik, atau ini yang kita sebut dengan femtosecond. Jadi bisa dibayangkan kalau 1 detik dibagi 10⁻15. Bisa dibayangkan ya betapa cepatnya reaksi ini. Nah, di bidang femtokimia ini pada tahun 1999, Ahmed Hassan Ziwal menerima hadiah Nobel karena beliaulah yang merintis bidang femtokimia ini. Jadi sekarang kita dapat melihat reaksi kimia dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, salah satu penerapan femtokimia ini adalah di bidang studi biologi. Jadi kalau kamu sering buka YouTube, pasti kamu sering lihat yang namanya translasi dan transkripsi DNA. Nah, di sana, di video itu pasti ada dinamika molekulnya atau proses terbentuknya suatu reaksi dari DNA itu. Nah, pergerakan-pergerakan yang luar biasa di dalam video itu, konsepnya ada pada femtokimia. Jadi di femtokimia kita bisa melihat reaksi dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, selain skala waktu femtosecond, yaitu sekitar 10⁻⁻15 detik, ada juga yang lebih di atas lagi yang kita sebut dengan waktu attosecond atau 10⁻⁻18 detik. Nah, sampai di sini pasti kamu ada yang bertanya, "Bang, gimana sih caranya atau tekniknya? Kok bisa kita melihat reaksi yang begitu singkatnya?" Oke, pendekatannya sebenarnya sederhana ya. Teknik yang dipakai adalah teknik pump probe spektroskopi. Jadi dalam metode ini tuh sebenarnya ada 2 atau lebih pulsa optik dengan rentang waktu tertentu. Jadi tembakan pertama itu disebut dengan denyut pertama atau pompa untuk memulai reaksi dengan memutus ikatan atau bisa juga menarik salah satu reaktan. Nah, pulsa kedua ini disebut dengan probe. Jadi sebenarnya ini digunakan untuk menginterogasi perkembangan reaksi selama periode waktu tertentu. Nah, selisih waktu tunda antara pulsa pompa dengan probe itu yang diamati. Kenapa bisa ada selisih waktu? Karena ada selisih posisi antara pompa dengan probe. Nah, rekaman per adegan-adegan ini itu kemudian dikumpulkan dan kemudian dikonstruksi ulang. Sehingga akhirnya kalau kita putar dari awal sampai akhir nih, kita akan mendapatkan pola reaksinya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu kimia organik fisiknya. Buat kamu yang sudah mengikuti video ini sampai di menit ini, mungkin kamu bisa jawab salah satu pertanyaan dari latihan soal ini. Bisa kamu jawab di kolom komentar. Buat kamu jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan jika video ini sangat bermanfaat bagi kamu dan teman-teman. Akhir kata, salam dari Chamser Lab.